Tanggal 1 Juli 2002, sebuah pesawat Baskirian Island Flight 2937 yang memiliki rute penerbangan dari Moskow, Rusia menuju Barcelona, Spanyol. Pesawat tersebut merupakan tipe jet penumpang Tupolev Tu-154. Di pesawat lainnya, DHL International Aviation Flight 611 merupakan sebuah jet kargo tipe Boeing 757. Pesawat tersebut memiliki rute penerbangan dari Bergamo, Italia menuju Brussels, Belgia. Naas, kedua pesawat tersebut bertabrakan di udara di atas Berlingen, sebuah kota di Jerman Selatan di Danau Konstanz. Semua penumpang dan awak di kedua pesawat dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 71 orang dinyatakan tewas atas kejadian ini. Lantas, apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut dan bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita simak. (1 Juli 2002) Bandara Orio al Serio, Bergamo, Italia. Pesawat DHL International Flight 611 adalah penerbangan kargo terjadwal antara Bandara Bahrain ke Bandara Brussels, Belgia. Saat ini berhenti di perhentian menengah di Bergamo, Italia. Flight 611 dioperasikan dengan pesawat kargo Boeing 757 yang dibangun pada tahun 1990. Memiliki nomor registrasi A9C DHL. Dalam 12 tahun pelayanan, pesawat telah mengumpulkan 39.022 total jam terbang. Pilot di penerbangan ini bernama Paul Philip, berkebangsaan Inggris, berusia 47 tahun. Sedangkan kopilotnya bernama Brent Campioni, berkebangsaan Kanada, berusia 34 tahun. Kapten adalah pilot yang sangat berpengalaman. Faktanya, dia telah mencatat hampir 12.000 total jam terbang dalam karir pilotnya, termasuk 4.145 jam di Boeing 757. Di Bandara Bergamo, Italia, pesawat melakukan pengisian bahan bakar, menurunkan dan mengisi ulang kargo. Hanya 2 pilot yang berada di dalam pesawat. Pukul 21:06 waktu setempat, Flight 611 lepas landas dari Bandara Bergamo, Italia. Sementara itu, pesawat maskapai Baskirian Flight 2938 terbang antara Moskow, Rusia ke Barcelona, Spanyol. Pesawat yang mengoperasikan penerbangan 2937 adalah Tupolev Tu-154, buatan tahun 1995, memiliki nomor registrasi RA85816. Pesawat tersebut dikemudikan oleh kru Rusia yang sangat berpengalaman. Penerbangan di pesawat ini dipimpin oleh kapten bernama Alexander Mikhailovich, berusia 52 tahun. Kopilotnya bernama Oleg Pavlovich, berusia 40 tahun. Pavlovich merupakan kepala pilot maskapai Baskirian. Memiliki 8.500 total jam terbang dengan 4.317 jam di Tu-154. Tugasnya adalah mengevaluasi kinerja kapten selama penerbangan. Di pesawat ini terdiri dari 60 penumpang dan 9 anggota awak. Pesawat DHL 611 sedang berada di ketinggian 26.000 kaki. Pesawat DHL 611 diperintahkan untuk naik ke ketinggian 32.000 kaki. DHL 611 menyatakan siap dan request ke operator lalu lintas untuk ketinggian 36.000 kaki. DHL 611 diperbolehkan untuk naik ke ketinggian 36.000 kaki. Meskipun di dalam perbatasan Jerman, wilayah udara dikendalikan oleh Zurich, Swiss oleh Skyguide, perusahaan kontrol wilayah udara Swiss. Saat ini, satu pengontrol bertanggung jawab atas seluruh lalu lintas wilayah udara Zurich. Satu-satunya pengontrol yang bernama Peter Nielsen secara bersamaan memantau 2 frekuensi dan 2 cakupan radar. Pada satu frekuensi, dia memandu satu lalu lintas untuk pendekatan ke Friedrichshafen. Di frekuensi lain, dia mengenalikan 4 pesawat. Di antara 4 pesawat ini adalah Baskirian penerbangan 2937 dan DHL penerbangan 611. Keduanya terbang pada ketinggian 36.000 kaki. Baskirian 2937 melaporkan bahwa pesawatnya sedang berada di ketinggian 36.000 kaki. Karena beban kerja tambahan dan karena data radar yang tertunda, pengontrol lalu lintas udara gagal menjaga kedua pesawat pada jarak aman satu sama lain. Pesawat DHL dan Baskirian keduanya berada di ketinggian 36.000 kaki dan sekarang terbang di jalur tabrakan. Beberapa detik kemudian, TCAS di pesawat Tupolev Baskirian 2937 memberikan peringatan lalu lintas karena pesawat DHL Boeing 757 berada di daerah tersebut. TCAS adalah sistem yang dirancang untuk mengurangi insiden tabrakan di udara antara pesawat. Ketika Resolution Advisory dikeluarkan,
Pilot diharapkan untuk segera menanggapinya. Ini berarti bahwa pesawat pada suatu waktu harus melakukan manuver yang bertentangan dengan instruksi ATC atau mengabaikan instruksi ATC sama sekali. Pengontrol lalu lintas udara menyadari bahaya dan menghubungi Baskirian 2937. ATC menginstruksikan pilot untuk turun ketinggian 35.000 kaki untuk menghindari tabrakan. Beberapa saat kemudian, awak kedua pesawat menerima perintah resolusi advisory dari TCAS mereka. Pesawat Baskirian 2937 memulai penurunan. TCAS menginstruksikan mereka untuk naik. Pada saat yang sama, TCAS pada DH611 menginstruksikan pilot untuk turun. Sekitar 2 detik kemudian, kapten pesawat DHL memutuskan untuk mengikuti instruksi TCAS. Akibatnya, dia menonaktifkan autopilot dan mulai turun. Namun, kapten tidak segera memberitahu Nelson karena Nelson sedang menangani penerbangan 2937. Sedangkan untuk pesawat Baskirian 2937, pilot yang memegang komando mengabaikan instruksi TCAS-nya yang diperintahkan untuk mendaki karena telah memulai penurunannya seperti yang diinstruksikan oleh pengontrol. Jadi, kedua pesawat sekarang turun. Pengendali juga memberikan informasi yang salah kepada kru autopilot mengenai posisi pesawat DHL. Dia memberitahu mereka bahwa Boeing berada di sebelah kanan autopilot, padahal sebenarnya di sebelah kirinya. Beberapa detik kemudian, pilot penerbangan 2937 akhirnya menyadari posisi mereka ketika mereka mendapatkan penglihatan secara visual langsung dari penerbangan 611 yang masuk dari arah kiri. 5 detik kemudian, awak pesawat penerbangan 2937 akhirnya mematuhi instruksi TCAS untuk naik. Namun, tabrakan tetap tidak bisa dihindarkan. Kedua pesawat bertabrakan pada pukul 23.35 waktu setempat di ketinggian 34.850 kaki. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Federal Jerman, mengidentifikasi bahwa penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut. Sejumlah kekurangan pada bagian layanan pengontrol lalu lintas udara ATC yang bertanggung jawab. Hanya satu pengontrol lalu lintas udara, yaitu Peter Nelson. Dia mengendalikan wilayah udara tempat pesawat itu terbang. Pengendali lalu lintas udara lainnya sedang beristirahat di ruangan lain pada malam itu. Ini bertentangan dengan peraturan Skyway, tetapi telah menjadi praktik umum selama bertahun-tahun dan diketahui serta ditoleransi oleh manajemen. Faktor lainnya, ambiguitas dalam prosedur mengenai penggunaan sistem penghindaran tabrakan lalu lintas TCAS di pesawat. 1,5 tahun setelah kecelakaan itu, pada 24 Februari tahun 2004, Peter Nelson, pengawas lalu lintas udara yang bertugas pada saat tabrakan, dibunuh oleh Vitali Kaloyev, seorang warga negara Rusia, sebagai tindakan balas dendam untuk istri dan kedua anaknya yang tewas dalam kecelakaan itu. Itulah kronologi lengkap kecelakaan Oberlingham Med Air Collision 2002 menurut channel Atis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.